Tahun baru, anggur baru. Itu judul firman Tuhan yang saya mau bagikan hari ini. Nah, kita baru saja, belum lama ya, melewatkan tahun yang lama dan masuk di tahun yang baru. Karena itu, bersiaplah di tahun yang baru ini. Terima anggur baru dari Tuhan. Anggur baru ini bisa bicara tentang anugerah yang baru, sukacita yang baru, berkat yang baru, kemenangan yang baru, level yang baru. Tahukah saudara, di tahun yang baru ini, Tuhan mau memenuhi kita dengan anggur barunya. Tapi untuk kita bisa menerima anggur baru dari Tuhan, kita harus menyediakan kantong yang baru pula. Kita baca dulu Matius 9 ayatnya yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Oke, jadi ternyata untuk saudara dan saya menerima anggur baru dari Tuhan, kita perlu menyediakan kantong yang baru. Kalau kita hanya punya kantong yang lama, Tuhan tidak mau kasih anggur yang baru. Karena firman Tuhan berkata akan sia-sia, terbuang percuma. Jadi untuk kita menerima anggur barunya Tuhan, hari ini saya mau ngomong sama saudara, sediakan kantong yang baru juga. Jangan terus-menerus saudara hanya menyediakan dan punya kantong yang lama saja. Saya perhatikan ya, sebagian orang tidak bisa menerima anggur baru Tuhan karena hanya menyediakan kantong yang lama dan tidak mau menyediakan kantong yang baru. Saya perhatikan ada yang begitu sukanya dengan anggur lamanya sehingga sudah gak tertarik lagi untuk nyoba yang baru. Gak tertarik lagi dengan yang namanya anggur yang baru. Karena di level yang sebelumnya, di babak yang sekarang ini ada, sudah semikian enjoy-nya. Kita menikmati level ini begitu manisnya, begitu indahnya. Jadi untuk kita diajak maju ke babak yang baru, rasanya ngapain Ngapain repot-repot? Rasanya males banget untuk bayar harga lagi, untuk berjuang lagi, meninggalkan comfort zone. Ngapain ngambil resiko, meninggalkan yang lama, dan kemudian berjuang untuk mendapatkan yang baru. Jadi karena anggur baru yang lama manis sekali, sehingga seolah-olah sudah gak tertarik lagi. Sekalipun Tuhan mau ngasih anggur yang baru. Itu sebagian orang. Tapi saya perhatikan ada sebagian lagi yang susah untuk dibawa masuk ke level yang baru, menerima anggur yang baru, karena walaupun ngalami kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan di babak yang sebelumnya, tapi seolah-olah belum bisa move on. Seolah-olah belum bisa melanjutkan hidupnya ke babak yang berikutnya. Jadi masih tinggal di masa lalu. Ada berapa banyak orang yang terus meratapi kesalahan yang sudah dia lakukan di masa lalu yang akibatnya parah. Dan itu jadi penyesalan yang terus diingat. Akibatnya memandangnya masa lalu terus dan susah untuk memandang masa depan. Ada berapa banyak lagi yang saya perhatikan gak bisa let go atau merelakan kehilangan orang yang dikasihi karena meninggal dunia. Sehingga terus-menerus hidup dalam kesedihan yang mendalam. Ada sebagian lagi karena situasi dan kondisi di masa lalunya ngalami banyak hal yang tidak enak, akhirnya hatinya jadi kecewa. Jadi tawar hati dengan masa lalu sehingga gak punya semangat lagi ketika diajak untuk maju ke level berikutnya. Sudah gak ada semangat, kayaknya sudah gak ada kekuatan. Nah, kalau Anda pelajari dalam Alkitab, Anda bisa melihat ini dialami oleh Yakub.
Suatu kali dia mendengar bahwa anak kesayangannya, yaitu Yusuf, mati. Waktu dia dengar kabar itu dia hancur hati. Dia bersedih, dia berduka, bahkan Yakub menolak dihibur sampai mati. Dia ngomong seperti itu. Akibatnya sejak dari saat itu sampai bertahun-tahun, belasan tahun kemudian, Yakub hidup dalam kesedihan yang mendalam. Dia gak mau dihibur sama anak-anaknya yang lain. Dia gak mau dihibur sama istrinya. Dia yang ada hanya sedih, yang ada hanya susah, yang ada hanya meratapi nasibnya. Gak ada lagi sukacita, gak ada lagi kebahagiaan. Hidupnya jadi hambar dan kosong. Dan sejalan dengan itu, kesehatannya mulai menurun. Matanya mulai pudar. Ya, wajahnya mulai penuh dengan keriput. Dan kekuatannya merosot dengan sangat cepat. Bahkan ketika Tuhan mau bawa dia ke babak yang baru, ke level yang baru, dia merasa gak tertarik. Kenapa? Karena buat Yakub semuanya sudah sia-sia. Sampai suatu saat Yakub mendengar bahwa anaknya Yusuf yang dia pikir sudah meninggal dunia ternyata masih hidup. Bahkan jadi Perdana Menteri Mesir, seorang penguasa besar, orang yang sangat luar biasa pada zaman itu. Itu satu good news tentunya. Tapi Alkitab mencatat awalnya Yakub ini kayak gak percaya. Jadi mendengar good news itu, berita baik itu, Yakub ini kayak ada di satu persimpangan. Memilih percaya atau enggak percaya. Ya, apakah dia terus akan tinggal di masa lalunya atau dia mau move on ke masa depan, ke babak berikutnya dalam kehidupannya. Puji Tuhannya, setelah sekian lama Yakub tinggal di masa lalu, akhirnya hari itu dia ambil keputusan untuk percaya, dia ambil keputusan untuk bangkit, dia ambil keputusan untuk berjuang kembali, dan sejak saat itu semangatnya dibaharui. Alkitab mencatat, sejak saat itu tiba-tiba semua dalam hidupnya Yakub jadi baru dan Yakub dapat penglihatan kembali. Anda harus ngerti, sudah lama sekali Yakub ini nggak pernah dapat penglihatan. Sejak dia hidup dalam kesedihan dan kesusahan yang begitu mendalam, seorang penglihat seperti Yakub, karunia rohnya itu tajam sekali di situ. Tapi semua karunia rohnya, potensinya terkubur, tenggelam semuanya. Kenapa? Karena hidup di masa lalu. Karena hidup dalam kecewa, tawar hati, meratapi nasib. Hidupnya gak bisa move on di masa lalu. Tapi sejak dia bangkit hari itu, tiba-tiba karunia rohnya hidup. Tiba-tiba dia dapat penglihatan kembali. Tiba-tiba dia bisa menikmati anggur barunya Tuhan. Sejak saat itu mulai hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah, mulai Tuhan kerjakan dalam hidupnya, ada sukacita yang baru. Nah, mungkin di antara kita atau mungkin saudara sendiri ngalami seperti yang dialami oleh Yakub. Anda ngalami kehilangan yang sangat menyakitkan atau kejadian yang sangat traumatik atau stagnasi yang berkepanjangan dan kesedihan yang sangat mendalam. Tapi hari ini terimalah pesan firman Tuhan ini. Terimalah good news, kabar baik ini. Apa kabar baiknya? Tuhan mau menggantikan semuanya itu dengan anggur yang baru. Mungkin anggur baru yang Tuhan mau berikan sama saudara beda dengan anggur baru yang Tuhan kasih sama Yakub. Kalau Yakub anaknya yang mati terus hidup kembali. Yang dia pikir sudah nggak ada ternyata masih hidup. Bahkan jadi luar biasa. Mungkin saudara tidak ngalami di mana orang yang Anda pikir sudah mati terus hidup kembali. Ya, tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Anggur baru yang Tuhan berikan, anggur baru yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara, saya percaya anggur baru yang lebih baik dari anggur yang lama. Saya percaya kalau Tuhan kerjakan sesuatu dalam hidup kita, itu akan jadi penghiburan yang lebih baik, penghiburan yang lebih indah, yang akan mendatangkan sukacita baru di dalam kehidupan kita. Namun, sekarang ini momen penentuannya nih buat saudara.
dan saya. Ya, apakah kita mau percaya dengan firman Tuhan? Apakah kita mau percaya dengan good news, kabar baik, Tuhan akan mengaruniakan anggur yang baru? Atau kita tetap saja menolak, nggak mau dihibur, nggak mau dengar firman Tuhan, ya sudah pokok gini aja. Karena hidup kita sudah kecewa, sudah jadi hambar, jadi tawar hati. Pertanyaannya yang mana? Doa saya hari ini Anda semua ambil keputusan seperti Yakub. Belajar dari Yakub. Walaupun ngalami sudah gak enak selama bertahun-tahun. Tapi ambil keputusan untuk bangkit kembali. Untuk berjuang kembali. Untuk move on. Jangan terus tinggal di masa lalu. Ayo kita bergerak maju ke masa depan. Karena Tuhan mau curahkan anggur barunya, berkat barunya, sukacita barunya, kemenangan barunya dalam hidup kita. Saya ngerti ada sebagian dari saudara sudah mencoba bertahun-tahun dan gagal. Ada berusaha terus-menerus dan gagal. Akhirnya Anda menyerah. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan mau memberikan anggur yang baru di tahun yang baru ini. Tuhan mau berikan kemenangan yang baru. Doa saya Anda mau bangkit, percaya lagi dan berjuang kembali. Oke. Mungkin ada lagi dari saudara yang selama 2 tahun masa pandemi ini Anda menghadapi dan mengalami hal-hal yang begitu berat. Pukulan yang begitu berat. Bertubi-tubi dalam hidup saudara. Tapi sekarang saya mau ngomong sama saudara. Tuhan mau berikan anggur yang baru. Ini good news. Ini kabar baik. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Dan doa saya, iman saudara bangkit. Roh saudara bangkit. Semangat saudara bangkit. Anda siap. Anda ngomong ya sama Tuhan. Sehingga Anda bisa menikmati anggur baru yang dari Tuhan itu. Karena setiap dari kita pasti pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak di masa lalu. Ya, tapi hari ini saya mau sampaikan Tuhan mau rubah ratapan kita jadi tari-tarian. Tuhan mau rubah duka cita kita jadi sukacita. Dalam keluarga saya, orang tua saya, Pak Obaja juga pernah mengalami hal yang sama. Ketika Pak Obaja memenuhi panggilan Tuhan dari tadinya pengusaha, terus kemudian jadi hamba Tuhan, gembala sidang sepenuh waktu, justru dia sempat mengalami kehilangan yang sangat menyakitkan. Yaitu perusahaan yang sudah dia rintis selama bertahun-tahun akhirnya habis. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu Pak Obaja sudah gak ngurus bisnisnya cukup lama. Karena dia konsentrasi jadi pendeta, jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sehingga orang lain yang mengurus bisnis tersebut. Orang lain yang mengelola bisnis tersebut. Akan tetapi ternyata waktu berjalan baru sadar, baru ngerti. Manajemennya kacau. Tingkat hutangnya jadi tidak terkendali. Sampai di titik tertentu perusahaan itu harus dijual. Dan akhirnya kehilangan perusahaan itu. Bukan hanya kehilangan perusahaan, tapi juga kehilangan rumah warisan. Satu-satunya ya, itu dari kakek saya. Ya, akhirnya juga harus hilang, harus dilepas. Secara manusia orang bisa berpikir, bukankah Pak Obaja ngikuti panggilan Tuhan? Percaya sama Tuhan, cinta Tuhan. Tapi kok Tuhan izinkan ngalami kegagalan? Kok Tuhan izinkan ngalami kehilangan yang menyakitkan? Kok Tuhan izinkan ngalami kebangkrutan? Kok Tuhan gak jagai? Coba saudara renungkan. Sebagian orang bisa berpikir, kenapa kok Tuhan izinkan Pak Obaja kehilangan rumah yang jadi warisan satu-satunya pada waktu itu. Ya, kenapa kok Pak Obaja satu-satunya orang yang sudah percaya jadi Kristen dalam keluarganya, tapi diizinkan ngalami hal yang seperti itu. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, di tengah persimpangan jalan seperti itu, Pak Obaja punya pilihan. Tenggelam dalam kesedihan karena kehilangan yang menyakitkan itu, karena pukulan yang berat itu, atau percaya sama Tuhan bahwa Tuhan mau memberikan anggur yang baru. Walaupun di babak yang sebelumnya ngalami pengalaman yang pahit, tapi di babak yang baru Tuhan mau memberikan anggur yang baru. Puji Tuhannya Pak Obaja ambil keputusan yang tepat. Walaupun tentunya sedih ya, walaupun tentunya sempat terpukul dan sangat kehilangan. Tapi Pak Obaja memilih mengikuti rencana Tuhan. Dia memilih percaya, dia memilih taat,
sama Tuhan dan dia mau move on, maju ke babak berikutnya dengan iman keyakinan Tuhan akan mencurahkan anggur yang baru. Ternyata justru melalui situasi itulah Pak Obadja jadi lebih sungguh-sungguh lagi dalam melayani Tuhan. Justru karena diizinkan mengalami kebangkrutan dan kehilangan yang menyakitkan itu, sekarang all out perjuangannya adalah di dalam melayani. Dan dari situ Tuhan bekerja luar biasa, terobosan besar terjadi. Dan dari situ Tuhan justru bawa Pak Obadja mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Tuhan angkat Pak Obadja jadi terang bagi bangsa-bangsa. Melalui hidupnya banyak jiwa yang terhilang diselamatkan. Keluarga-keluarga yang sudah hancur, pernikahan-pernikahan yang sudah hancur dipulihkan kembali. Banyak yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Jadi melalui hidup Pak Obadja justru sekarang kerajaan Allah diperluas, nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu anggur baru yang dari Tuhan yang justru lebih manis, lebih indah dan benar-benar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi saya ajak saudara untuk menyadari kalau Anda diizinkan mengalami kehilangan, diizinkan mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan di babak sebelumnya. Bisa jadi karena Tuhan punya rencana mau gantikan semuanya dengan anggur baru yang lebih indah, yang lebih dahsyat, yang lebih melimpah di dalam hidup saudara. Pertanyaannya, apakah kita mau dibawa Tuhan maju ke depan atau kita tetap tinggal terus di masa lalu itu? Doa saya saudara semua ngomong ya sama Tuhan, Anda semua berani percaya sama Tuhan dan berani yakin Tuhan akan curahkan anggur barunya. Jadi kalau saudara percaya Tuhan akan kerjakan dan berikan anggur baru dalam hidup saudara, Anda boleh ketik di kolom komen. Ketikkan anggur baru. Anda kalau diberkati, Anda bisa subscribe di channel JSM. Kemudian Anda bisa like, nyalakan notifikasi dan sharekan kepada teman-teman saudara yang lain supaya kita semua ini menikmati anggur barunya Tuhan yang berkelimpahan di tahun baru ini dalam hidup kita. Diberkati dan jadi berkat lebih dan lebih lagi. Salam keluarga Allah.